Chapter 207. Pertempuran Aneh 2. 8-3F, Kantor Medis Rumah Sakit. Rumah sakit Crevon tidak berbeda dengan bumi. Ia memiliki pengetahuan yang sama tentang sanitasi dan kuman, sementara teknik penyembuhannya bahkan lebih maju. Dengan demikian, pemain, yang terkena energi iblis yang sangat padat dalam serangan iblis sebelumnya, datang ke sini untuk dirawat. Petik 2.2. Shin Jong-hak juga salah satu pasien player. Dia tidak terluka atau kesakitan. Dia juga tidak diracuni oleh energi iblis. Satu-satunya alasan dia ada di sini adalah untuk menemui Chae Na-yun. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Chae Na-yun, yang berada di tengah perawatan kekuatan suci, meringis. Kamu tidak akan kembali ke tempat persembunyian. Petik 2. Aku berikutnya. Saya hanya menunggu. Petik 2. Shin Jong-hak mengembalikan jawaban tanpa ekspresi. Karena itu adalah kebenaran, Chae Na-yun tetap diam dan diam-diam membiarkan imam menyembuhkannya. Itu tidak menyakitkan, jadi diamlah. Pastor itu berbicara. Sejak beberapa waktu yang lalu, Chae Na-yun gemetaran dengan gugup karena injektor kekuatan suci yang terlihat seperti jarum suntik. Baik. Pada hari serangan iblis, dia melompat ke pertempuran segera setelah dia sadar kembali. Selama pertarungan, lengan kanannya menerima cedera kecil, dan dia dirawat untuk menghilangkan energi iblis yang mungkin tersisa di tubuhnya. Kepalaku baik-baik saja, kan? Ya, tidak ada yang salah. Chae Na-yun terpikir mendengar kata-kata imam itu. Namun, dia segera mengabaikannya dan memutuskan untuk tidak memikirkan hari itu. Melakukan hal itu membuatnya depresi, memberinya sakit kepala kecil, dan menyulut amarah di hatinya. Petik 2. Itu seharusnya menjadi masalah psikologis. Pastor itu berbicara. Apakah dia memiliki kemampuan membaca pikiran? Chae Na-yun menggaruk pipinya dan memeriksa utusannya. Ekstra 7, jangan bekerja terlalu keras. Jika Anda dalam bahaya, pesan saya. Pesan ekstra 7. Chae Na-yun melihat surat undangan LV, 5 ke ruang cinta di inventarisnya. Baru-baru ini, dia mendapat desakan untuk memanggilnya. Pada saat itu, rasa sakit menyengat lengannya. Aduh. Sana, racun itu telah sepenuhnya meninggalkan sistemmu, jadi kau bisa pulang sekarang. Petik 2. Terima kasih. Kau bilang itu tidak akan menyakitkan, Chae Na-yun memelototi pendeta itu ketika dia bangun. Semoga harimu menyenangkan gelombang. Setelah mengambil longsword yang bersandar di dinding, dia membuka pintu untuk pergi. Kemudian, Shin Jong-hak, yang duduk di kursi dekat pintu, meraih pergelangan tangannya. Ada apa? Petik 2. Aku akan segera selesai. Shin Jong-hak bergumam sambil melihat ke udara. Tunggu aku dan mari kita kembali bersama. Itu yang ingin dia katakan, tapi itu tidak keluar dengan mudah. Terus. Petik 2. Shin Jong-hak tahu tentang kesulitan yang dihadapi Chae Na-yun baru-baru ini. Ketika dia kesakitan karena kutukan Banshee, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia membantai monster undead yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak bisa menemukan penangkal racun. Apakah kamu ingin aku menunggumu? Chae Na-yun mengatakan apa yang diinginkan Shin Jong-hak dan kemudian meletakkan tangannya di kepalanya. Petik 2. Shin Jong-hak mengangkat kepalanya dan menatap Chae Na-yun. Shin Jong-hak tahu siapa yang menyembuhkan kutukan Chae Na-yun. Yi Ji-yun telah memberitahunya dengan janji bahwa dia akan merahasiakannya. Petik 2. Tidak apa-apa. Shin Jong-hak tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba teringat senyum kakeknya, Shin Myung-chul. Ketika Shin Jong-hak masih kecil, kakeknya adalah anggota Bintang 9, yang dihormati oleh seluruh dunia. Shin Myung-chul adalah pahlawan di antara pahlawan, kebanggaan Korea, dan kemuliaan klannya. Namun, Shin Jong-hak tahu bahwa kakeknya mendapati ketenarannya memalukan. Shin Myung-chul sering menyiksa dirinya sendiri karena tidak dapat melindungi istrinya, orang yang paling dia cintai. Dalam benaknya, menyelamatkan dunia pucat dibandingkan dengan kesalahan ini. Kalau begitu, lepaskan. Suara tajam Chae Na-yun membangunkan Shin Jong-hak dari pikirannya. Shin Jong-hak dengan ringan tersenyum dan melepaskan pergelangan tangan Chae Na-yun. Ngomong-ngomong, siapa yang menabrak pelipismu? Dia masih bertanya apa yang membuat dia penasaran. Dia siap mengejar pelaku. Siapa yang berani memukul kepala Chae Na-yun? Sebagian besar sudah kosong, pikirnya. Petik 2. Aku tidak tahu. Chae Na-yun mengerutkan kening dan melanjutkan dengan wajah yang jelas-jelas berpura-pura tidak sadar. Tapi jika aku bertemu dengannya, aku akan membayar utang ini 10 kali, tidak, 100 kali lipat. Kata-katanya membawa keyakinan yang mendalam. Shin Jong-hak tersenyum dan mengangguk. 8-3F, tempat persembunyian Aileen, ruang pertandingan. Aileen berusaha menghindari ujian, mungkin karena kesombongannya, tetapi akhirnya aku membuatnya setuju. Jin Seyeon dan Rahel juga membantu membujuknya. Aku tidak tahu kenapa aku di sini melakukan ini gelombang. Aileen tertawa sia-sia saat dia mengayunkan rambut putih keperakan ke belakang. Saya memeriksa kondisi Desert Eagle dan berbicara. Ini akan segera berakhir. Aku tahu. Petik 2. Aileen menghela nafas dan dengan terampil melepaskan kekuatan sihirnya.
Ketika kamu kembali ke bumi, pastikan untuk berterima kasih pada Sengah. Dengan kata-kata itu, dia melemparkan barrier dengan buku teks, bentuk kubah. Barrier ini akan menjadi kokoh. Aileen menambahkan spirit speech-nya di atasnya. Dengan satu kalimat, barriernya menjadi lebih kuat. Saya mengangkat pistol saya. Kalau Aileen terluka, aku mengarahkan ke sudut barrier dan memasukkan satu peluru ke pistol. Scan. Setelah bergumam pelan, aku memasukkan 1,5 garis stigma ke dalam peluru. Properti, anti-sihir, dan pemecah ejaan, yang saya tambahkan harus menghancurkan barrier dan spirit speech Aileen secara bersamaan. Aku menembak. Ya gelombang, silakan gelombang. Aileen bergumam sambil menguap. Saya segera menarik pelatuknya. Peluru itu melesat keluar dari laras dan langsung mengenai Aileen's barrier. Cuaak, tembakan peluru melewati kepala Aileen yang menguap. Dentang, lalu, suara pecahan kaca bergema. Petik 2. Tidak. Butuh beberapa waktu bagi Aileen untuk menyadari apa yang terjadi. Dia berdiri dengan linglung sejenak, lalu melihat sekeliling ruang sparring dengan tergesa-gesa. Apa? Adegan yang tidak bisa dipahami muncul di depan matanya. Penghalang yang dia bentuk sudah hilang, dan potongan-potongan kekuatan sihir di lantai menunjukkan bahwa itu telah dihancurkan. Apa yang terjadi? Di mana penghalang saya? Petik 2. Bingung, Aileen tiba-tiba bertindak aneh. Dia menjangkau ke tempat bariernya berada. Di mana? Melakukannya. Dia menyentuh udara seolah-olah bariernya baru saja berubah menjadi tidak terlihat. Meninggalkannya, aku berbalik dan menghadap Jin Seyeon dan Rahel. Bagaimana itu? Mereka juga memiliki ekspresi aneh. Keraguan yang sebelumnya mereka miliki hilang dan digantikan oleh tingkat keheranan yang serupa. Apa yang kamu lakukan? Sementara Rahel hanya menatap kosong dengan mulut terbuka, Jin Seyeon bertanya. Kombinasi hadiah, keterampilan, dan senjata saya. Datang lagi. Saya berbohong dengan mencampurkan kebenaran. Bahwa saya telah membeli beberapa kupon konsolidasi peralatan untuk digunakan di Desert Eagle dan bahwa keahlian khusus saya, algoritma, memperkuat senjata mekanik yang saya gunakan. Aku mengerti, tapi senjata tidak memiliki masalah dengan peluru. Jangan khawatir tentang itu. Saya punya banyak. Jumlah peluru yang terbatas tidak lagi menjadi masalah bagiku. Ini adalah salah satu alasan saya menyelamatkan NPC Pandai Besi, Kedrik. Kedrik saat ini bekerja di Pandai Besi dengan murid yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Mereka memiliki keterampilan lebih dari cukup untuk membuat peluru, dan saya telah memberi mereka spesifikasi sejak lama. Sekarang, mereka mampu memompa 20 peluru pistol, 10 peluru senapan serbu, dan 5 peluru senapan sniper sehari. Hei, ini salah. Sesuatu tidak ada di sini. Petik 2. Pada saat itu, Aileen buru-buru berlari di depanku. Lakukan lagi. Aku terlalu mudah padamu. Saya lupa bahwa statistik saya dibatasi dan meremehkan Anda. Ini kesalahan saya, jadi lakukan lagi. Petik 2. Aileen mengeluarkan semburan kata-kata. Saya merenungkan pilihan saya dan kemudian setuju dengannya untuk menanamkan kepercayaan yang lebih besar pada saya. Memang benar bahwa Aileen tidak melakukan semuanya. Oke, tapi tunggu sebentar. Saya berbalik dan menyembunyikan diri dari pandangan mereka. Jika Aileen akan berusaha sekuat tenaga, aku harus mempersiapkan diri. Saya menggunakan 1,5 garis stigma sebelumnya juga. Menggunakan jam tangan pintar saya memodifikasi pengaturan peluru. Peluru anti-Aileen. Menurunkan kekuatan Aileen Spirit Speech yang terkait dengan pertahanan. 40 SP akan dikonsumsi. Apakah Anda ingin menyimpan perubahan ini? Modifikasi membutuhkan 40 SP bahkan dengan seberapa terbatas penggunaannya. Apakah Aileen sehebat itu atau saya salah menulis? Bagaimanapun, aku menyimpan kembaliannya dan mengisi senjataku dengan peluru. Baik, coba lagi. Aileen membentuk barrier lain dan berteriak dengan percaya diri. Selama kekuatan sihirku memungkinkan, penghalang ini tidak akan pernah putus. Aileen berteriak seperti anak yang bersemangat. Perlahan aku mengangkat senjataku dan menarik pelatuknya. Peluru itu menarik lintasan yang jelas saat menembak ke depan. Seruan singkat bergumam. Dentang. Suara pecah kaca terdengar sekali lagi. Hasilnya sama seperti terakhir kali. Bagaimana? Aileen tampak seperti baru saja kehilangan negaranya saat dia bergumam linglung. Gedebuk. Aileen berlutut. Kemudian, dia menatap potongan-potongan kekuatan sihir yang tersebar di tanah. Apakah saya baru saja menghancurkan penghalang atau kepercayaan dirinya? Saya tidak yakin. Jujur saja, aku baru saja mendengar. Saya memandang Jin Seyeon. Ngomong-ngomong, bisakah kamu menyerahkannya padaku? Jin Seyeon mengangguk. Saya berjalan menyusuri jalan Krevon bersama Rahel. Aileen kembali ke tempat persembunyian dengan kaget, dan Jin Seyeon pergi bersamanya untuk menghiburnya. Secara keseluruhan, semuanya berjalan cukup baik. Kamu menjadi sangat kuat. Ekspresi pahit Rahel ketika dia mengatakan itu. Sama denganmu. Dari apa yang saya dengar di komunitas, Anda harus memulihkan sebagian besar statistik Anda. Petik 2. Saya pulih sekitar 80%.
Saya cukup beruntung mendapatkan banyak waktu di lantai 6. Petik 2. Rahel seharusnya sudah sekitar 120 jam. Oh, dan aku tidak pernah mengungkapkan nama panggilanmu kepada siapapun. Rahel berkata seolah ingin memberitahuku agar tidak khawatir. Terima kasih. Bisakah aku meminta bantuanmu? Petik 2. Aku mengeluarkan teknik pedang Hawaii dari sakuku. Saya membawanya bersama kalau saya bertemu Suho, tetapi sepertinya dia tidak ada di sini. Saya juga tidak tahu bagaimana cara menemuinya karena kami tidak membagikan nama panggilan kami. Yakin? Rahel menjawab dengan senyum cerah. Lalu di sini. Saya memberikan teknik pedang Hawaii kepada Rahel. Seharusnya terlihat seperti gerakan pedang dasar Hawaii untuk Rahel. Saya telah menggunakan pengaturan intervensi untuk mengubah namanya kalau itu menimbulkan kecurigaan yang tidak diinginkan. Berikan pada Suho. Baik. Rahel mengambil barang itu tanpa memeriksa apa itu. Dia mencoba memasukkannya ke dalam inventarisnya, tetapi teknik pedang Hawaii bukan item yang bisa masuk dalam satu. Rahel memiringkan kepalanya dengan bingung dan menatapku. Petik 2. Dia berkedip dan bertanya dengan matanya, apa ini? Ada item yang tidak bisa masuk dalam inventaris. Ah, begitu. Rahel memasukkan teknik pedang Hawaii ke dalam saku, setelan hitam LV4 miliknya. Tetapi karena tidak sopan bagiku untuk tidak memberikan apapun kepada Rahel, aku mengambil pelindung pergelangan tangan dari persediaanku. Sini. Baik. Rahel mengambil barang itu tanpa banyak berpikir. Wow. Desain pelindung pergelangan tangan yang indah segera menarik perhatiannya. Kepada siapa aku harus memberikan ini? Melihat Rahel menatap pelindung pergelangan tangannya dengan saksama, saya menjawab. Untuk Rahel. Iya nih. Kamu. Kaki Rahel berhenti. Lalu, dia menatapku dengan mata melebar. Anggap saja sebagai biaya pengiriman. Pelindung pergelangan tangan ini adalah item yang saya gunakan sebelumnya, seperti setelan hitam LV4 yang ia kenakan. Ini adalah item LV5. Yah, aku cukup kaya. Coba kenakan. Petik 2. Rahel berdiri kosong sesaat sebelum mengangguk dan mengenakan pelindung pergelangan tangan. Dia memperlakukannya dengan sangat hati-hati, mungkin karena levelnya. Oh, gelombang kelihatannya bagus untukmu. Hampir seperti dibuat untuk pergi dengan baju besi yang Anda kenakan. Gunakan dengan baik. Petik 2. Jika saya harus datang dengan nama untuk apa yang dikenakan Rahel, saya harus pergi dengan peralatan tua Kim Hajin, tetapi Rahel, yang tidak tahu ini, tampak sangat tersentuh. Waktu cepat berlalu, dan 3 minggu berlalu. Selama 3 minggu ini, Kim Suho dan para pemain lainnya tumbuh dengan jumlah yang sangat besar berkat para bangsawan yang membuka hati mereka kepada para pemain dan meminjamkan penjaga mereka untuk berdebat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Crevon adalah tempat yang bagus untuk menjadi lebih kuat dengan bertarung. Bagaimanapun, sekarang ada 10 hari sampai D-Day. 10 hari kemudian, saya harus membunuh Black Lotus sebagai Fenrir. Karena saya menyewa Jain untuk pertunjukan itu, saya tidak perlu khawatir ketahuan. Kudengar Fenrir akan bertarung dengan Black Lotus. Serigala vs Bunga. Jelas, Serigala harus menang. Ya, tidak. Kuharap Serigala menang. Saya ingin tahu ada apa di lantai 9. Oh. Petik 2. Pesta yang luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana gosip itu menyebar, tetapi Fenrir vs Black Lotus menjadi sesuatu seperti pertempuran abad ini. Saya senang dengan SP yang saya peroleh karena itu. Saya mematikan komunitas dan menyalakan TV bola kristal. Kami menyiapkan wawancara dengan salah satu peserta di babak ke-8, Boshi. Wawancara untuk turnamen bela diri sedang berlangsung. Turnamen ini dimulai dengan 512 orang di babak utama, yang kini menyusut menjadi hanya 8. Halo, Nona Boshi. Tamu hari ini adalah seorang wanita berjubah bernama Boshi. Halo. Bos gugup. Aku bisa tahu dari caranya bagaimana tangannya disatukan dan bagaimana jari-jarinya gelisah. Kamu mengalahkan ksatria bertopeng, dan maju ke babak 8. Bagaimana perasaanmu sekarang? Bos menjawab setelah sedikit ragu. Saya baik-baik saja. MC menjadi kehilangan kata-kata pada jawaban singkatnya. Keheningan panjang turun di dalam layar. Haruskah mereka lompat ke iklan sekarang? Saya mengerti. Anda merasa baik. Lalu apa yang Anda rencanakan lakukan hari ini untuk merayakan maju ke babak 8? Bos menjawab dengan percaya diri pada pertanyaan ini. Aku akan berjemur. Sun Watching. Maksudmu kamu akan ke Prestige? Kanan. Pada waktu yang tepat, jam tangan pintar saya berdering. Upacara Sunrise Prestige akan dimulai dalam 3 jam. Hari ini adalah hari di mana matahari akan terbit di Prestige. 3F, Prestige. Bel dan Jin Sahyuk keluar ke jalan-jalan Prestige. Jin Sahyuk mengenakan jubah, tetapi dia tidak lagi terengah-engah karena kutukan Bansi. Itu berkat counter Bel Counteragen, tidak lengkap yang dibawa dari 8 sampai 2F. Petik 2. Bagaimana tubuhmu? Bel memandang Jin Sahyuk dan bertanya. Jin Sahyuk tetap diam. Tetap bersembunyi. Kami berada di tempat yang relatif aman, tetapi akan sulit jika Anda mengalami masalah di negara bagian itu. Petik 2. Petik 2.
Jin Sahyuk bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menjawab. Tentu saja, kutukan itu bukan lagi masalah besar. Dengan mandi di bawah sinar matahari prestige, kutukan Bansi terkutuk itu akan terhapus. Tidak, kekuatan sihir Jin Sahyuk akan melahapnya dengan sepenuh hati. Petik 2. Aku sudah cukup menderita. Bell tidak memberitahu Jin Sahyuk tentang itu. Dia tahu penghinaan yang Jin Sahyuk alami. Bagi dirinya yang sekarang, hanya memikirkan saat-saat itu akan membawa kesakitan. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Seperti nasi goreng jagung kesukaan Anda. Petik 2. Kemudian, Jin Sahyuk tahu dia harus makan untuk memulihkan kekuatannya. Dia balas singkat, dan Bell mengangguk. Mereka perlahan berjalan bersama dan berdiri dengan kerumunan besar. Istana Medea dapat dilihat di kejauhan. Matahari pertama, akan naik di atasnya hari ini. Berapa lama kita harus menunggu? -10 menit. Apa yang terjadi pada dinding bagian dalam? Oh, tampaknya mereka secara bertahap menariknya ke bawah. Para pemain berbicara di antara mereka sendiri dengan keras. Jin Sahyuk menarik jubahnya lebih jauh dan menghela nafas. Bell berbicara. Sahyuk. Apa? Bisakah kamu menunggu di sini sebentar? Kami mungkin tidak punya waktu untuk membeli nasi goreng jagung setelah itu, jadi saya akan membelinya sekarang. Petik 2. Jin Sahyuk mengangguk. Untuk beberapa alasan, dia benar-benar ingin makan nasi goreng jagung hari ini. Karena Rumi, dia hanya bisa makan bubur sampai sekarang. Kalau begitu tunggu di sini. Baik. Bell dengan cepat menghilang, dan Jin Sahyuk menunggu matahari terbit di dalam kerumunan pemain dan NPC. Matahari buatan memiliki kemampuan untuk melemahkan kutukan. Karena administrator mengatakan mereka akan memberkati gelombang pertama sinar matahari, kutukan Bansi belaka harus dibakar bersih. Wah! Jin Sahyuk menghela nafas sekali lagi. Saya bertahan lama sekali dengan statistik yang hampir rata-rata masing-masing 3 poin. Kesabaran dan tekad saya meningkat 100 kali lipat. Petik 1. Di saat kelegaan ini, Jin Sahyuk mengingat seorang pria tertentu dan mengepalkan giginya. Sekarang, waktu untuk membalas dendam sudah dekat. Tunggu saja 3 bulan. Saya akan segera menyusul Anda. Petik 2. Lihat, matahari. Matahari, hei, keluarkan perekammu. Wow. Seiring dengan resonansi kuat dari kekuatan sihir, kegemparan yang riuh muncul. Kerumunan menunjuk ke jantung prestige dan mulai berteriak keras bersamaan. Jin Sahyuk juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah istana. Cahaya oranye terang naik di atas istana Medea. Itu adalah sumber cahaya yang sebelumnya tidak ada di prestige. Jin Sahyuk tersenyum lebar. Matahari yang perlahan-lahan menyinari dunia menyentuh orang-orang di bawah dengan kehangatan. Tak. Pada saat itu, seseorang meletakkan lengannya di atas bahu Jin Sahyuk. Apa? Apakah Bell sudah kembali? Apa yang dia lakukan? Jin Sahyuk mengerutkan alisnya dan berbalik. Petik 2 tanda seru petik 2. Jantungnya langsung melompat ketakutan, dan diafragmanya menyempit karena gugup. Petik 2. Sudah lama. Jin Sahyuk akrab dengan nama pria itu. Hik. Jin Sahyuk cegukan tanpa sadar. Pria itulah yang paling muncul dalam mimpinya, bajingan yang tidak akan meninggalkan pikirannya bahkan untuk sedetik pun karena kebencian dan kemarahan terpendam yang dimilikinya. Kamu hidup. Itu adalah Kim Ha-jin. Petik 2. Orang yang paling ingin dia bunuh sekarang berdiri di sisinya. Namun, Jin Sahyuk tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahkan, dia menjadi mengantuk dan disiram dengan keringat dingin. Itu dari ketakutan mendasar dan naluriah yang ditanamkan ke dalam tubuhnya. Ada apa dengan ekspresi itu? Senyum ya. Jika seseorang menonton, mereka pikir saya datang ke sini untuk menggertak Anda. Petik 2. Kim Ha-jin berbicara. Jin Sahyuk tercengang. Dia ingin melepaskan kekuatan sihirnya dan memukulnya dengan senjata. Namun, tubuhnya menolak untuk mendengarkan. Seolah beku, dia bahkan tidak bisa menggerakkan lidahnya, apalagi jari-jarinya. Kamu tidak akan tersenyum. Suara dingin terdengar. Jin Sahyuk mendapati dirinya dengan paksa mengangkat sudut mulutnya dan mengepalkan giginya. Baginya, kesombongan lebih penting daripada kehidupan. Daripada harus menderita penghinaan seperti itu, dia lebih suka menggigit lidahnya dan bunuh diri. Dia mengerutkan kepalanya ke samping dan menatap pria yang berdiri di sebelahnya. Aku bercanda, aku bercanda. Jangan memelototi saya seperti itu. Kau membuatku takut. Oh, aku merinding. Petik 2. Kim Ha-jin menepuk pundaknya. Gerakan yang tampaknya tidak berarti ini meresap ke tulangnya. Dia benar-benar bisa merasakan perbedaan besar dalam statistik mereka. Aku tidak bisa membunuhmu hari ini bahkan jika aku mau, jadi jangan gugup. Kata-kata Kim Ha-jin memberi penghinaan terbesar pada Jin Sahyuk. Dia menyiratkan bahwa dia bisa dengan mudah membunuhnya kalau tidak. Wow, bukankah matahari cantik? Mendengar komentar kosongnya, Jin Sahyuk membuat permintaan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bell itu akan datang menyelamatkannya.